Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama al-rasihin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinahu adiyana hajaratawahid wa ala alihi wa sahbihi bitamashuki syari'ati salihin amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin tabarrukan bi dzikril ayah wa ta'budan bi tilawatihi. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وقال العلماء شروط الصلاة ثمانية: طهارة الحدث وطهارة عين نجاسة في الثوب والبدن والمكان وستر العورات واستقبال القبلة ودخول الوقت والعلم بفرضيتها وأن لا يعتقد فرضا من فروضها سنة واجتناب المبتلة. Sadaqallah wa sadaqar rasul. Puji beserta syukur kehadirat Ilahi Rabbi, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpah dari alam Sayyidil Wujud Sayyidil Qadi Sayyidina wa Nabiyina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati pada Sahibul Bait Kang Budi selaku adik saya tercinta yang sangat saya cintai dan Allah muliakan. Yang saya hormati pada orang tua kami, Umi beserta keluarga yang sangat saya cintai dan Allah muliakan. Dan yang saya hormati kepada para sahabat, para guru-guru, para jamaah Majlis Ta'lim Sababul Mustafa, Majlis Ta'lim Mahabatul Mustafa, Majlis Ta'lim Nurul Kasyaf yang sama-sama saya cintai dan Allah muliakan. Yang saya hormati sahabat saya Ustadz Hasan yang sangat saya cintai dan Allah muliakan. Kita doakan beliau mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, dan mudah-mudahan Allah berkahkan rezekinya, dan mudah-mudahan Allah tetapkan keistiqomahan di dalam kebaikan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para rekan-rekan berjamaah Majlis Ta'lim, alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat diberkahkan rezeki kita, nikmat ditetapkan taufik dan hidayah kita, dan nikmat kita diberikan istiqomah di dalam kebaikan dan Allah. Amin Allahumma amin. Karena semua ini adalah Allah yang menggerakkan kita. Kalau bukan Allah siapa lagi? Gak ada kecuali Allah yang menggerakkan kita. Banyak sahabat kita, banyak jamaah kita, namun yang sedikit yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bersyukurlah malam hari ini rekan-rekan bisa duduk di majelis ilmu. Ini para sahabat kita, jamaah dari Majlis Ta'lim Nurul Kasyaf. Alhamdulillah, dengan izin Allah mereka datang ke majlis kita ini. Amin Allahumma amin. Ini semua Allah yang gerakkan, semua Allah yang gerakkan. Kita bersyukur bahwa malam hari ini kita masih istiqomah di dalam kebaikan. Amin Allahumma amin. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah untuk melakukan kebaikan, karena di dalam kebaikan tersebut ada sebuah makna.
yang mana tersebut mengantarkan kita pada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa makna tersebut adalah ikhlas. Ikhlas karena Allah, bukan yang lain-lain. Bukan ingin dipandang dari kita, bukan ingin dipandang oleh sahabat kita, bukan ingin terkenal karena apa? Kita dilihat oleh para jamaah kita. Tanamkan dalam hati kita ikhlas. Insyaallah ikhlas tersebut akan membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas tersebut akan mempertemukan kita dengan ruhnya daripada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam hari ini saya akan melanjutkan pelajaran yang lalu masih tentang dalam sholat. Kenapa harus saya bolak-balik? Kenapa? Al-insan makhluk khata' wa nisyan. Manusia itu tidak pernah luput daripada lupa dan dosa. Lupa, kadang-kadang pagi ingat, subuh ingat sama Allah, jalankan salat subuh. Gak taunya zuhur lupa sama Allah. Kenapa? Di dalam perjalanan, di dalam pekerjaan, akhirnya lewat pada asar. Makanya bersyukurlah kita semua, Allah tetap dan taufik dan hidayah kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena taufik dan hidayah bisa datang, bisa hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahumullahu wa nafa'ahum min ulumil ulama dari fid dunya wal akhirah. Faslun azarus salati isna an-naum wa nisyan. Bermula ini suatu pasal menerangkan tentang azarus salati, uzurnya salat. Uzurnya salatnya, orang tersebut gak apa-apa, gak sholat juga. Isnani, yaitu ada dua ujurnya orang yang sholat. An-naumu wa nisyanu. Yang pertama tidur. Apa-apa nggak sholat juga tidur. Apa? Tidur itu ya seperempat daripada meninggal. Kenapa nggak ingat apa-apa? Yang pertama tidur, uzurnya sholat. Ada yang tidurnya sehari semalam, ada yang tidurnya 2 hari 2 malam, ada bangun makan merokok ngopi tidur lagi. Luar biasa ya, kayaknya bukan manusia. 2 hari 2 malam tidurnya ya, luar biasa. Cuma sholat gak apa-apa, kenapa tidur? Cuma nanti ketika bangun kodok wajib kodok ya, jangan komat ya, wajib kodok. Kalau komat itu berdiri ya, komat itu berdiri ya, setiap bangun pasti berdiri ya. Setelah bangun kodok, wajib kodok ya. Karena apa? Salat itu uzur cuma 2. Yang pertama tidur, yang kedua nisyan. Apa nisyan? An-nisyanu yaitu hilang akal, lupa, hilang ingatan. Tuh ya. Berarti kalau kita nggak sholat berarti kita lagi lupa, najis newen. Kalau bahasa santrinya iku setengah saking ya, bahasa Jawa. Wa minha, iku setengah saking. Itu lagi lupa. Nggak diwajibkan sholat karena apa? Lupa, hilang ingatan, lagi error ini jadi kepalanya lagi error, lupa, nggak tahu sholat. Ketika ajalnya sudah sampai, kemudian dia ingat, ya Allah saya sudah sembuh, cuma saya mau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
maka pada saat itu pun wajib sholat. Wajib wajib kodok. Tuh, saking wajibnya sholat, ya wujudnya cuma dua. Yang pertama tidur, yang kedua lupa, hilang akal, lupa sama sekali. Masya Allah, ini udah subuh lagi. Kemarin baru saya zuhur, nggak tahunya udah subuh lagi. Kadang-kadang bangun tidur bukan langsung ambil air wudhu, ya. Bangun tidur nyariin apa? Yang pertama HP, handphone. Yang pertama yang dicari sekarang itu bangun tidur, ya, bukannya langsung ke kamar mandi ngambil wudhu, bukan. Tapi yang dicari handphone. Yang kedua yang dicari bangun tidur adalah makanan. Yang ketiga yang dicari bangun tidur adalah kopi sama rokok. Setelah 3 perkara ini selesai, baru dah, ya, matanya sempurna. Benar gak? Matanya sempurna. Setelah itu kadang-kadang tidur lagi. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik, ya. Hidup kita dipakai sia-sia. Ada sebuah cerita, ya, ada sebuah cerita seorang tukang bangunan, kuli bangunan atau tukang bas, sama bosnya, tolong ini rapihin rumah nih. Ya, karena ini rumah udah bobrok, sudah tua, ini harus direnovasi. Gimana caranya ini rumah rapi lagi? Akhirnya ini tukang bas, ya, karena diborongkan sama bosnya. Ya udah, kamu saya bayar, pokoknya selesaikan ini rumah sampai bagus, sampai rapi. Ya, karena uangnya sudah dipegang, akhirnya ini rapihinnya asal cepat, yang penting supaya cepat beres, supaya cepat beres. Ternyata setelah beres, Pak bos, saya laporan bahwa rumah bos sudah selesai, sudah rapi, ya, coba tolong dicek. Ternyata dicek sama bosnya, ini rumahnya nggak rapi, catnya masih, kalau bahasa Inggrisnya belang beton, ya, catnya belum sempurna. Yang ini dicat, yang di sana belum, yang di sini cat, yang di sini bawahnya belum, masih belang beton, ya. Akhirnya bosnya tanya, ini belum rapi karena catnya belum sempurna. Ini nggak rapi, ini dicat, kok ini enggak, kok ini dicat, gitu. Akhirnya si tukang bas ini tertunduk. Karena apa? Bosnya ini berkata, kamu tahu nggak? Ini rumah saya rapihin biar rapi serapih-rapihnya. Kamu tahu ini rumah untuk siapa? Aku sudah nazar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya punya rezeki, ini rumah aku rapihin, aku berikan sama kamu. Padahal itu rumah mau dikasih sama tukang bas tersebut. Akhirnya tukang bas tersebut nangis, ya Allah, ya Rabb, aku telah lalai selama ini. Aku telah lalai selama ini, padahal ini rumah bakal diberikan kepadaku. Ternyata aku tidak amanah. Aku membersihkan rumah ini asal-asalan. Aku mengecat rumah ini nggak sempurna, bahkan asal-asalan. Sehingga rumah ini nggak sempurna, masih dalam keadaan jelek. Begitu juga kisah ini menjadikan inspirasi bagi kita semua. Fahamnya, ya, kita sholat, kita kembalikan kepada sholat. Apa sholat ini? Ya, sholat ini kalau kita asal-asalan, berarti nanti di akhirat, yaumil qiyamah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sholatnya banyak yang bolong, banyak yang rusak.
Nanti penyesalannya nanti di yaumil akhirat ditanya oleh Allah, nyesel ya Allah, saya di dunia ibadahnya asal-asalan, padahal ibadah tersebut akan diberikan kepada kita juga. Salat bukan buat Allah, salat bukan Rasulullah, salat bukan buat orang tua kita, salat bukan buat anak kita, tapi salat buat diri kita sendiri. Salat itu bukan buat orang lain, tapi salat itu buat diri kita sendiri. Niatnya kita, rukunya kita, bacaannya pun kita, bukan orang lain. Karena apa? Salat ini untuk diri kita sendiri. Ya. Allah berikan hadiah salat ini karena apa? Salat ini adalah kenang-kenangan daripada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, perintah Allah yang dilalui oleh Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita dilanjutkan kepada umatnya. Amin Allahumma amin. Tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu. Makanya kalau kita meninggalkan satu waktu aja dengan disengaja, berarti kita sudah tidak menghormati Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun bibir kita, saya cinta sama Nabi Muhammad, saya kangen sama Nabi Muhammad, saya pengen berjumpa dengan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita tidak menghormatinya. Kira-kira kita diakui gak oleh umatnya? Kita diakui gak umatnya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita pengen main nih sama Aldi, pengen deket sama Aldi, tapi dari jauh kita lempar pakai batu Aldi. Kira-kira Aldi mau deket gak sama kita? Ya, mau deket gak? Pasti, ini orang kurang ajar nih Bang Diki nih. Ya, gimana saya mau dekat sama dia? Saya dari jauh dilempar mulu, kadang-kadang ya, kadang-kadang ya, iya, kadang-kadang tuh, ya, seperti itu. Bahkan kalau memang kita mau main nih ke rumah pacar kita, gimana caranya supaya pacar kita sama orang tuanya depan sama kita? Sampai rumahnya kita nggak nanya sama orang tuanya, nanya juga enggak, pamitan juga enggak. Kira-kira ini orang tuanya senang apa enggak? Enggak, pasti nih, kurang ajar ini Bang Diki nih. Anak siapa sih ini Bang Diki nih? Ya, nggak ada sopan-sopannya, tapi pengen ke anak saya, tapi nggak nanya sama saya. Begitu juga, ya. Kita ingin diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita meninggalkan apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah, yaitu salat 5 waktu nih. Apalagi anak muda, luar biasa nih anak muda ya. Godaannya banyak anak muda mah, ya nggak? Benar nggak? Godaannya banyak, benar nggak? Bergadang dari ba'da isya sampai tahrim, main game. Main apa? ML. Giliran tahrim terus azan, waduh ini game selesai kayaknya nih. Game over kayaknya nih, selesai baru matanya mulai ngantuk, tidur. Bangun-bangun mau azan maghrib. Ya Masya Allah, ini masih gelap mayan. Lihatnya, waduh 5:30. Mandi, bangun mandi di kamar mandi, nggak langsung mandi, nongkrong dulu sambil merokok, sambil ngelamun. Mau acara kemana nih kalian malam-malam? Ya, terus begitu. Ini anak muda nih, godaannya luar biasa, ya, godaannya luar biasa. Ayo kita dikit demi sedikit, jika kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama adalah kenang-kenangan Rasulullah ini harus benar-benar kita
kita jaga, kita laksanakan, yaitu sholat lima waktu. Ya, di dalam kitab Safinatun Najah menerangkan syurutus sholati samaniyatun. Syaratnya sholat itu ada 8. Yang pertama taharatul hadatsain, harus suci daripada 2 najis hadatsain. Ya, najis kecil atau najis yang besar. Contohnya ya, buang air kecil atau buang air besar. Ya, kalau bahasa kerennya pup. Ya, harus suci tuh, periksa dulu. Biasanya nih anak muda nih, Bang Diki nih, kalau lagi main udah kebelat pengen pipis, ya, dia bukannya nyariin musola, tapi nyariin semak-semak, ya, nyariin semak-semak, ya, bari tengok-tengok belakang. Udah gitu enggak dibasuh dengan air, malah disentil. Ya, selesai jalan lagi. Tiba-tiba mendengar azan asar, Masya Allah ini azan. Saya harus, karena saya ingin diakui oleh Rasulullah, berarti saya harus sholat. Ternyata dia langsung ambil air wudhu tuh, langsung masuk ke dalam musola sholat. Ya, dia nggak sadar bahwa tadi dia buang air kecil, tidak cebok, tidak istinja, tidak bersih dulu. Makanya kita harus periksa. Kalau mau sholat itu kita periksa zahir batin kita. Yang pertama zahir. Zahir itu apa? Badan kita nih, ada najisnya atau enggak? Ya. Setelah itu baru zahir kita apa? Batin. Batin kita ini harus ikhlas menjalankan sholat lima waktu. Karena apa? Terkadang ya kita itu sholat terpaksa, takut sama orang tua, terkadang ya takut diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita harus ikhlas, zahir batin kita harus ikhlas. Yang selanjutnya wa taharatul anin najasati, dan harus suci daripada najis. Pada apa sih? Yang pertama wal upis saubi wal badani wal makan, harus suci daripada najis pada bajunya, pada badannya, dan tempat sholatnya harus diperiksa. Nih sebelum sholat segini deh, kita harus betul-betul kenapa? Para alim ulama sedemikian rupa menyusun keterangan ini, menyusun kitab ini karena apa? Supaya kita mudah untuk mengamalkannya, mudah untuk belajarnya, mudah untuk pahamnya. Karena luar biasa yang kita hadapi di dalam sholat itu bukan manusia, bukan pacar, bukan calon mertua, bukan, tapi kita berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus suci zahir batin, ya, harus suci daripada najis. Badannya, pakaiannya, tempat salatnya pun harus kita periksa. Jangan sembarangan. Ya. Yang selanjutnya wasatrul aurat. Yang selanjutnya adalah menutupi aurat. Ya. Kalau laki-laki itu di bawah dengkul, di atas bujur. Ya, ini harus. Ustaz, saya mau pakai kaos oblong doang, terus kemudian pakai celana sontok di bawahnya sah nggak? Sah. Cuma kita kurang sopan berhadapan sama Allah, ya, pakai kaos oblong doang. Giliran kita berhadapan
ya, sama orang yang hajat pakai batik, ya, pakai baju batik, terus pakai sepatu, pakai celananya rapi, udah gitu ya pakai wangi-wangian, itu mau berhadapan sama bapak hajat, ya. Ini mau berhadapan sama Allah, kita berhadapan dengan Allah, harus yang sempurna, yang bersih-bersih, jangan yang kotor, jangan yang bau, yang apek, ya, harus bersih. Selanjutnya wastiqbalul kiblat, dan yang selanjutnya ya syarat sholat itu harus menghadap kiblat, ya, jangan menghadap kidul atau menghadap ya ke mana, menghadap ke lor, bahasa orang sini mah, ya, rada belok dikit, ke lor enggak, ke kulon enggak, belok dikit, ya. Karena apa? Menghadap kiblat, harus menghadap kiblat. Yang selanjutnya wadukhulul waqti, yang selanjutnya masuk waktu. Kadang-kadang Bang Diki jam 10:30 sudah azan, ya, Bang Diki jam 10:30 sudah azan. Akhirnya orang kampung semua berbondong-bondong. Ada apa ini? Ada apa ini? Dikiranya gempa bumi, ya, jam 10:30 azan. Padahal enggak. Bang Diki baru bangun karena malamnya niat saya mau azan subuh nih, ya, karena bangun jam 10, akhirnya 10:30 azan, ya. Nah, harus masuk waktu dulu baru azannya jangan ganca-ganca, ya, jangan kayak komat. Azannya itu harus semangat, apalagi anak muda, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak muda itu harus semangat, ya, harus semangat. Tadi luar biasa, saya dipertemukan dengan suatu permasalahan, dan itu di hadapan, ya, di hadapan mata kepala saya sendiri. Ada seorang anak berumur 10 tahun, itu dari Raja Bungur. Dia diantarkan ke pondok pesantren Asyifa. Yang pertama, dia punya kelemahan. Yang pertama, dia nggak bisa mendengar. Yang kedua, dia tidak bisa berbicara. Bayangkan, dalam ilmu pendidikan pasti nggak mau ada yang nerima. Karena dia mempunyai kekurangan. Gimana caranya ini nggak bisa dengar, ya, nggak bisa bicara, gimana? Ya, belajarnya pun pasti kesulitan. Tapi karena kegigihan, karena keikhlasan seorang guru, didoakan setiap malamnya, dibacakan ratib, dibacakan zikir, dan dia duduk sering ikut berjamaah, sering ikut sholat berjamaah, bahkan sering membacakan sholawat setiap malamnya, dan diberikan tugas oleh seorang gurunya, yaitu setiap harinya membaca sholawat nariyah 1000 bait. Itu anak terus setiap harinya. Akhirnya itu anak lama-kelamaan bisa mendengar. Cuman bahasa Sunda yang dia pahami. Kalau bahasa Melayu dia nggak paham. Bahasa Sunda yang dia pahami. Dan yang kedua, tiba-tiba dia bisa ngomong. Dia bisa ngomong dan dia ingin adzan. Itu tadi dibuktikan. Namanya 10 tahun, luar biasa itu anak. Ya, ngucapin Allahu Akbarnya juga pelan. Karena memang dia pertama kali bisa bicara. Ini orang tuanya sangat senang banget. Karena apa? Ini berkahnya. Berkahnya orang yang ingin ingin sembuh. Ingin sembuh dan yakin bahwa Allah semuanya yang menggerakkan tubuhnya. Bahkan doa-doa dari guru dan teman-teman, ya, dan berkahnya daripada membaca salawat.
Ya, ini luar biasa. Ya, luar biasa. Ini harus masuk waktu dulu ya. Kalau belum jam 1 jangan sholat zuhur dulu Bang Diki, karena belum masuk waktu ya. Selanjutnya wal ilmu bi fardiyatiha. Kita harus tahu yang mana yang wajib di dalam sholat ya. Yang wajib di dalam sholat adalah rukun ya. Rukun sholat nanti akan dijelaskan, kemarin sudah dijelaskan, nanti akan saya jelaskan kembali. Rukun sholat ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 17. Karena yang 17 itu sama tumaninah, kalau yang 13 enggak sama tumaninah, sama aja ya. Beberapa kitab ada perbedaan tapi satu tujuan ya. Jangan dijadikan suatu suatu pertikaian. Beda paham itu sudah biasa, cuman jangan dijadikan suatu pertikaian. Ada yang mengatakan 13 dan ada yang mengatakan 17 rukun sholat. Ini harus diperhatikan karena apa? Yang 17 ini wajib, diantaranya niat ya, niat diantaranya juga tumaninah ya. Jangan sampai kita sholat itu goyang-goyang. Kalau masih goyang-goyang berarti tumaninahnya belum sempurna, sholatnya batal. Kita harus tahu bahwa yang wajib di dalam sholat itu kita harus tahu semuanya ya. Wa ala ya'taqida fardhan min furujiha sunnatan. Dan jangan sekali-kali rukun sholat itu dikatakan dijelaskan oleh diri kita adalah sunnah. Yang wajib di dalam sholat kita ucapkan sunat itu batal sholatnya ya. Misalkan diantaranya tumaninah, tumaninah sunat ini bukannya wajib, padahal tumaninah tua wajib di dalam sholat. Tumaninah itu apa sih Pak Ustadz? Tumaninah itu diam setelah bergerak. Misalkan Allahu Akbar, udah tuh, jangan goyang-goyang lagi tangannya, jangan garuk-garuk ya, apalagi pinggulnya jangan goyang-goyang ya. Udah diam, itu namanya tumaninah ya. Bahasa kitanya diam setelah bergerak, diam setelah bergerak. Sami Allahu liman hamidah, diam, tumaninah ya. Dan jangan sampai yang wajib ini di dalam salat kita katakan sunnah, enggak sah salatnya, batal salatnya. Karena apa? Yang wajib di dalam salat kita katakan sunnah. Di antaranya tumaninah ya. Tumaninah sunat ini dikerjakan, enggak apa-apa dikerjakan atas pahala ya. Batal pada saat itu juga salat. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Wastinabul mubtilati. Yang selanjutnya wajib mengetahui yang membatalkan sholat. Di antaranya ya, kita banyak bergerak ya. Di antaranya ya, kita berbicara 2 huruf atau 3 huruf. Di antaranya kita meninggalkan salah satu rukun sholat. Yang membatalkan sholat itu banyak ya. Tidur, terus kita buang angin ya, buang angin sama, itu yang membatalkan sholat ya. Terus kemudian kita pantel atau nempel ya, kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahrim ya. Nauzubillah subhanahu wa ta'ala. Kita harus mengetahui yang wajib di dalam sholat
ya, yang membatalkan sholat itu kita harus mengetahui, ya, di antaranya ya tumak nina itu harus diam, ya, diam setelah bergerak. Al ahdasu isnani wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadikan suatu keberkahan buat kita semua. Kita bisa mengamalkan di rumah nanti, ya, bisa kita amalkan sama keluarga kita. Karena apa? Sebelum orang lain harus keluarga dulu, ya. Anfusikum wa ahlikum narok, jagalah diri kamu dulu. Setelah diri kamu, wa ahlikum, keluargamu, ya. Dari mana? Ya, api neraka. Kita harus lindungi keluarga kita daripada api neraka. Jaga diri kamu semua, ya. Kemudian ahlikum, keluarga kita semua, anak cucu keturunan semua kita jaga, kita jauhkan daripada api neraka. Allah perintahkan kepada kita seperti itu. Ya, jangan sampai nanti kita rumah tangga nih, ya, sudah rumah tangga, kita memberikan rezeki yang gak halal sama anak kita, yang gak halal sama istri kita. Akhirnya istri kita ya terjerumus dalam api neraka ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka gak tahu kita mendapatkan uang dari mana, mereka gak tahu kita mendapatkan uang secara bagaimana, ya. Yang mereka tahu, mereka hanya ya menerima. Cuma kitanya, ya, jangan sampai ya, kita lengah. Karena apa? Kita sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jaga diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Kita jauhkan, ya. Mudah-mudahan malam hari ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, duduknya di majelis ilmu, ya, lebih indah, lebih baik, lebih berkah daripada orang yang bersedekah 1000 kuda. Satu kuda pun kita sulit membelinya karena mahal. Ya, ini 1000 kuda sedekah, pahalanya disamakan orang yang sedekah 1000 kuda untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah malam hari ini setiap malam Jumat insyaallah, ya, kita kedatangan tamu nih dari Majelis Ta'lim Nurul Hasyam. Beliau insyaallah juga mengajak kita untuk selalu bergabung. Bahkan kita ada program nanti insyaallah kedepannya, insyaallah kita akan setiap 1 bulan sekali itu akan mengadakan pengajian bulanan dan gabungan antara majelis-majelis taklim yang lain, dan tim hadrohnya pun nanti digabung. Insyaallah guru-gurunya nanti ada Habib Mahdi bin Hamzah Azkar, Habib Abdul Rahman Al-Qadri, dan para habaib yang lain. Karena ini anjuran dan arahan dari mereka semua, ya. Mudah-mudahan nanti program ini dapat kita laksanakan pelan-pelan, ya. Yang penting kita istiqomah dulu nih di majelis kita masing-masing, pertahankan, ya. Insyaallah mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita jalankan, Allah berikan kemudahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dari saya sekian, kurang maaf yang sebesar-besarnya. Apabila yang saya ucapkan benar datangnya dari Allah, ya. Seandainya pun yang salah itu suatu kebodohan dari saya. Insyaallah sebelum kita tutup nanti ada sedikit pengumuman dari Al-Ustaz Hasan, ya, sebagai selaku motoring Majelis Ta'lim Nurul Hasyam. Untuk itu kepada beliau untuk berdoa. Sallallahu Muhammad